Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Saya Nailufa Shifnawim Fakotumuna, akrab disapa Neva, mengampu kelas ini. Saya harap Anda semua dalam kondisi sehat dan siap mengeksplorasi modul pertama dari mata kuliah ini, yaitu sistem persamaan linear. Modul ini terdiri dari video pembelajaran, bahan bacaan, dan kuis di setiap akhir submodul. Modul ini akan mengantarkan Anda untuk memahami bagaimana masalah di dunia nyata ditransformasikan menjadi model matematika, yaitu sistem persamaan linear. Lebih jauh lagi, Anda akan diajak menyelami intuisi geometris di balik eksistensi solusi. Apakah masalah yang kita hadapi memiliki jalur keluar yang unik, pilihan yang tak terbatas, atau justru datanya saling kontradiktif sehingga tidak memiliki solusi sama sekali? Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana sebuah pabrik pakan ternak menentukan komposisi campuran jagung dan kedelai agar menghasilkan nutrisi yang pas dengan biaya termurah? Atau bagaimana aplikasi navigasi di gawai Anda bisa menghitung rute tercepat di antara ratusan persimpangan jalan? Di balik teknologi dan keputusan manajemen tersebut, ada satu alat matematika hebat yang bekerja secara senyap. Namanya sistem persamaan linear atau biasa kita singkat SPL. Mari kita ambil satu kasus. Bayangkan Anda adalah petani modern. Anda ingin mencampur dua jenis pupuk, sebut saja pupuk A dan pupuk B. Target Anda jelas, campuran ini harus mengandung tepat 10 unit nitrogen dan 15 unit fosfor. Jika satu kantong pupuk A menyumbang 1 unit nitrogen dan 2 unit fosfor, serta satu kantong pupuk B menyumbang 1 unit nitrogen dan 1 unit fosfor, pertanyaan yang natural muncul adalah berapa karung pupuk A dan B yang harus dicampurkan agar target nutrisi terpenuhi. Kita bisa menuliskan kebutuhan ini menjadi sebuah persamaan sederhana, yaitu X plus Y sama dengan 10 dan 2X plus Y sama dengan 5, dengan X menyatakan banyak karung pupuk A dan Y menyatakan banyak karung pupuk B. Kumpulan persamaan-persamaan linear ini yang kita sebut sebagai sistem persamaan linear. Dengan X dan Y kita sebut sebagai variabel atau unknown, bilangan yang ingin kita cari. Sedangkan 10 dan 5 di sini adalah bilangan konstan yang diberikan. Dengan menerjemahkan permasalahan menjadi SPL, kita membuang kebingungan, menyisakan murni logika untuk kita pecahkan solusinya. Sekarang pertanyaan yang alami timbul, bagaimana cara mencari solusinya? Saya yakin Anda langsung bernostalgia. Hah, ini kan materi zaman SMP atau SMA dulu. Di sekolah, kita dipaksa menghafal metode substitusi dan eliminasi untuk mencari nilai X dan Y. Dengan metode eliminasi dan substitusi tersebut, Anda mungkin dapat menentukan solusi yang untuk nilai X sama dengan 5, yang berarti ada 5 karung pupuk A, dan nilai Y sama dengan 5, yang berarti ada 5 karung pupuk B. Tapi tunggu dulu, di bangku perkuliahan, kita tidak hanya ingin menjadi mesin hitung. Kita ingin berpikir kritis. Bagaimana jika pertanyaannya diubah? Bagaimana jika kasus SPL yang ingin kita pecahkan adalah kasus 2? Dengan SPL X plus Y sama dengan 10 dan 2X plus 2Y sama dengan 5. Ternyata dengan metode eliminasi atau substitusi, kita tidak mendapatkan solusi. Mengapa bisa begini? Sekarang kita coba gambarkan grafik setiap persamaan linear ini di bidang 2 dimensi. Untuk kasus satu tadi, jika digambarkan di bidang 2 dimensi, ternyata kedua garis akan berpotongan tepat di satu titik. Artinya, ada satu kombinasi spesifik dari pupuk A dan B yang akan memenuhi seluruh target nutrisi tanpa ada sisa. Sedangkan untuk kasus 2 tadi, jika kita gambarkan pada bidang 2 dimensi, ternyata akan membentuk 2 buah garis sejajar, yang artinya tidak akan pernah ada titik potongnya. Artinya, sistem kita mustahil mencapai target hanya mengandalkan kedua jenis pupuk. Kita perlu strategi yang lain.
Selain itu, masih ada satu kemungkinan lagi, yaitu bagaimana jika satu persamaan ternyata hanya kelipatan persamaan lainnya. Contohnya, sistem persamaan linear X plus Y sama dengan 3 dan 2X plus 2Y sama dengan 6. Visualisasi garisnya akan saling berhimpit sepenuhnya. Artinya, Anda akan memiliki lebih dari satu cara, bahkan tak berhingga cara untuk meracik kedua pupu. Dalam sistem persamaan linear, ketika sistem memiliki solusi, baik satu maupun tak hingga, maka sistem persamaan linear tersebut disebut sebagai SPL yang konsisten. Sedangkan jika tidak memiliki solusi, kita sebut sebagai SPL yang inkonsisten. Menarik sekali, bukan? Matematika ternyata bukan sekadar kumpulan rumus mati, melainkan cermin dari logis atau tidaknya sebuah masalah di dunia nyata. Setelah video ini selesai, silakan Anda unduh bahan bacaan yang sudah saya sediakan untuk memperdalam intuisi ini. Juga jangan lupa untuk langsung menguji pemahaman Anda melalui kuis mandiri. Materi ini akan menjadi modal kita untuk berdiskusi seru di sesi tatap muka mendatang. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas.